wabarakatuh. Oke. Bapak Aris ini ngajar di mana Bapak Aris? Saya mengajar di SDN Mojo Demak 1 Wonosalam Demak, Bu. Oke, 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 oke. SD nggih, berarti untuk tingkatnya ya. Baik, kita mulai tentang apa namanya pedagogik, profesionalisme, dan juga BTK-nya. Baik, dari saya pengen awal ya, dari awal saya pengen dijelaskan Pak, apa sih itu tentang 4C dan juga TPACK, itu pengertiannya apa sih Pak sebenarnya? Saya pengen dijelaskan. Ya, terima kasih, Bu. Sebelum saya menjelaskan, izinkan saya untuk berbagi layar agar dapat dengan jelas menerangkannya. Sebentar, Bu, ya. Oke. Sudah, Bu, ya? Ya. Ya. Nah, terima kasih Ibu. Kembali ke pertanyaan Ibu bahwa apa yang dinamakan 4C dan CPEC atau TPACK-nya. 4C adalah kepanjangan dari Communication, Collaboration, Critical Thinking, Creative and Innovative. Nah, jadi TC atau 4C adalah suatu sintak dari sebuah pendekatan pembelajaran yang mana mendorong anak untuk berpikir lebih kreatif, lebih kolaboratif. Yang diharapkan adalah anak nanti dengan pendekatan 4C ini, anak dapat mulai yang asalnya berpikir lots, berkembang menjadi mods hingga ke HOTS. Jadi sesuai dengan yang saya pelajari ada 3, lots, mods, dan HOTS. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah HOTS nanti. Kemudian TPEC. TPEC itu adalah sebuah pendekatan juga yang di situ menggabungkan antara pedagogik dan teknologi dari guru itu sendiri. Jadi ada perpaduan antara materi ajar atau bahan ajar yang berbasis digital dan berbasis non digital, kira-kira seperti itu. Jadi nanti diharapkan saat pembelajaran menggunakan pendekatan TPEC ini, guru dapat memadukan dua sumber ajar tersebut, yakni digital atau dengan media video dan lain sebagainya dengan media non digital, kira-kira seperti itu, Bu. Ya, oke, terima kasih, Mbak. Kemudian di sini jenengan tertulis pendekatan ataupun metode ini ada pendekatan 4C. Nah, ini saya ingin diterangkan, Pak, kalau melihat dari RPP yang panjenengan buat ini tentang kisah keteladanan Nabi Ilyasa, ya. Iya, Bu. Nah, gimananya Pak itu berarti? Yang 4C ini ya. Ya, Ya, terima kasih. Karena ini masuk ke ranah pendekatan, berarti otomatis nanti masuknya ke sintak, Bu. Sintak atau langkah pembelajarannya. Nah, otomatis kalau sintak terbagi menjadi 3, pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Nah, di sini saya tampilkan dalam screen saya. Ini adalah susunan sintak dari 4C tersebut. Oh iya, iya. Nah, kebetulan untuk yang TPEC-nya ini sudah dimulai dari tahap apa itu? Tahap pendahuluan sudah ada nanti kalau di RPP saya. Kemudian untuk khusus 4C itu saya masukkan ke kegiatan inti, Bu. Dimulai dari yang pertama adalah simulasi. Ini saya mencoba membuat anak mengingat kembali, memberikan simulasi ke anak dengan beberapa pertanyaan tentunya. Kemudian di situ saya juga menampilkan problem statement atau menyampaikan sebuah masalah yang lewat media PPT, tentunya ada yang saya sinkronkan dengan LKPD anak-anak. Di situ saya memberikan sebuah masalah atau mengutarakan sebuah problem dengan harapan anak nanti bisa
mencari solusi sesuai dengan susunan atau degree dari ranah kognitif. Jadi mulai dari mengetahui sampai harapannya nanti bisa menciptakan sebuah solusi baru seperti itu. Kira-kira seperti itu, Bu. Ini berikutnya juga ada data collection atau pengumpulan data. Kemudian langkah berikutnya adalah pengolahan data, ada collaboration di sini, kemudian ada creativity and innovation. Di situ anak nanti saya harapkan bisa mengembangkan dari satu masalah menjadi beberapa solusi yang muncul. Nah, tentunya masalah yang saya berikan adalah masalah yang anak-anak alami sehari-hari mungkin seperti itu. Karena sebelum saya menyusun RPP ini, saya juga memperhatikan beberapa masalah. Kebetulan yang saya angkat ini kan pelajaran tentang sejarah, Bu. Sejarah. Jadi dalam PA itu ada sejarah, ada akidah akhlak juga. Nah, kebetulan di RPP saya yang tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini saya sinkronkan dengan PTK saya yang berkaitan dengan perbaikan akhlak anak. Jadi ada sinkronisasi antara karena ini judulnya keteladanan tadi, nah, otomatis nanti sinkronnya ke PTK nanti di pembenahan atau upaya perbaikan akhlak anak. Kebetulan kemarin saat pembelajaran di review review instrumen PTK, saya dapat masukan dari dosen untuk lebih mempertajam lagi rubrik penilaian tentang sikap tadi yang akan saya teliti seperti itu. Kira-kira seperti itu. Nanti di bawah RPP saya ini juga saya cantumkan tentang rubrik penilaian mulai dari afektif, kemudian coba mana Pak? Bentar, akan saya sambil diterangkan. Ya, ini LKPD-nya, ini satu paket ini. Jadi ini ada langkah-langkah untuk diskusi mulai dari awal. Kemudian saya untuk usia anak SD apakah sudah bisa Pak untuk berdiskusi? Sudah, ini ini saya ambil di kelas 5, Bu. Jadi kebetulan yang saya terapkan. Berarti ini sudah pernah menerapkan RPP ini apa belum? Kalau yang ini belum, tapi kalau RPP yang pelajaran sebelumnya yang untuk ininya memadai apa enggak? Misalkan LCD-nya itu memang tiap kelas ada? Enggak. Hanya terus pakai apa? Ada, kebetulan kan SD punya 2 proyektor. Nah, jadi bergantian lah kebetulan. Kalau tabrakan, yang lain pengen bawa semua. Nah, itu satu. Kemudian saya sendiri juga pribadi punya gitu. Tapi kebanyakan saya tidak menggunakan milik saya, tapi menggunakan milik SD. Percaya Pak, percaya ta, wis katon ta. Iya. Nah, baik, akan saya langsung terangkan untuk yang langkah ini. Ini mulai rubrik pilihan sikap ini yang kemarin dikritisi oleh dosen pembimbing untuk kalau bisa membuat rubrik sikapnya ini lebih dijelaskan, karena jenengan mau memfokuskan ke tentang salam dan salaman. Alangkah baiknya ini nanti mulai dari rubrik penilaiannya, kemudian indikatornya juga lebih mengkerucut ke yang mau diteliti seperti itu. Nah, kemudian di sini saya sudah menyusun ini mulai dari yang pertama untuk penilaian sikap. Berarti ini juga dipakai untuk PTK ya Pak? Ya, ini yang khusus RPP yang tentang Nabi Ilyas dan Nabi Ilyasa ini sinkron dengan PTK. Tapi berarti ini yang belum ada tambahan rubrik penilaian tadi yang dari. Tapi ini kan menurut saya sendiri ini sudah tapi akan saya perbaiki lagi ya seperti itu. Kemudian ini penilaian observasi. Ini saya ambil dari hasil diskusi anak-anak nanti. Kemudian mengacu ke tes penilaian atau evaluasi pengetahuan.
Ini ada tekniknya, ini teh tulis. Apa itu? Tujuannya adalah tes formatif. Ini sesuai dengan, kalau dulu awalnya tidak ada seperti ini Bu, tidak ada tujuannya, tidak ada. Tapi setelah Sudah kemarin, ada tambahan gitu. nah, sudah saat pembahasan perangkat pembelajaran itu kan ada tujuan tes, saya masukkan sendiri saja sih. Nah ini yang tadi saya sinkronkan Bu, tadi yang saya ambil kan KD 2, 3.4 dan 3.5. Nah, ini saya mencoba menyusun level kognitifnya dari C1 sampai C5. Ya. Harapannya kemarin juga banyak yang dikritik, loh kok tidak hot semua gitu. Nah, seperti itu. Betul. Cuma satu saja gitu. Nah, kemudian saya berargumen karena memang anak yang saya ajar itu tingkatnya sekolah dasar. Jadi kalau dibuat hot semua, bahkan sampai level menciptakan itu kayaknya kok berat Pak, anak saya gitu. Ciptakan tapi kan dalam tahap usia SD Pak. Menciptakannya usia SD bukan usia guru misalkan. Seperti itu. Tetap harus ada yang seperti itu loh Pak. Ya, ini saya alhamdulillah mencatatkan yang level 5 Bu, C5. Ini menyimpulkan. Nanti saya teliti satu-satu dari mulai KKO-nya yang ikut level 5 ternyata ada satu, ya ini menyimpulkan. Jadi saya taruh satu lah. Nanti nah ini kalau materinya tentang Nabi Ilyasa mungkin masih bisa ya, untuk bisa. Yang C5-nya ini untuk anak usia SD ya. Betul Bu, betul Bu. Oke, kemudian mengenai tadi diantaranya ada pendidikan moralnya juga ini kan, namanya juga keteladanan ini kan. Kemudian sebenarnya penyakit hati yang muncul pada anak usia SD itu biasanya itu apa ya Pak? Kemudian solusi dari guru, khususnya di sini guru agama, yang mana kalau guru agama ataupun guru PAI di SD, SMP ataupun SMA yang depannya SSSS itu kan dianggapnya paling pinter agama gitu kan. Iya Bu. Dibanding dengan guru yang lain biasanya seperti itu. Berbeda dengan yang di MTS, MI maupun MA. Nah ini dari panjenengan bagaimana Pak? Ya, terima kasih Bu. Sebelumnya alhamdulillah saya bersyukur sebelum saya di sekolahan saya kurang lebih 4 tahun di MI sebagai guru kelas. Jadi saya dapat mengkomparasikan membandingkan antara dua lembaga pendidikan ini. Dan kebanyakan masalah yang ditimbulkan itu lokal, tergantung yang lagi ngetren di situ. Maksudnya apa? Tapi dari situ artinya bervariatif lah, artinya variatif. Tapi yang dapat saya samakan di antara dua lembaga ini adalah penyakit yang sering sekali anak muncul itu penyakit membandingkan. Berarti itu biasanya kenapa muncul di anak itu berarti karena gurunya. Betul. Membandingkan itu kayak gini nih Pak, yang itu dihukum seperti ini tapi yang ini kok seperti ini gitu. Atau dia membandingkan dengan kakak kelasnya, dulu nggak seperti ini Pak tapi sekarang kok seperti ini. Nah itu terus bagaimana solusi dari para guru? Kalau solusi saya biasanya setiap awal tahun itu saya selalu memberikan shock terapi ke anak-anak. Jadi bentuknya gini. Jadi anak-anak ketika awal pembelajaran di awal tahun itu saya coba kilas balik lah istilahnya. Jadi 1 hari full itu tidak pelajaran saya. Tapi anak-anak saya ceritakan dulu kamu karena kalau kelas 5 itu ya. Ketika kamu kelas 4 itu seperti apa? Gini. Kalau kamu ingin tahu kamu itu kelas 4, kelas 4-nya dulu seperti apa, lihat adik kelas seperti itu. Sambil kadang ya, saya kebetulan kan anak-anak di sekolah saya kan sangat care lah, karena memang satu kampung kan. Saya ambil satu contoh nama anak yang memang menurut kelas 5 itu dia ada kekurangan banyak lah. Kamu tahu anak itu jika kamu lihat anak itu mungkin itu gambaran kamu dulu ketika di kelas 4. Jadi sekarang kamu itu kelas 5. Jika kamu kebiasaan kamu ini sama yang kamu tunjukkan ke Pak Guru ini kok sama saja, tidak ada peningkatan seperti dulu,
berarti kamu sama dengan itu yang kamu lihat. Tidak ada pertentangan. Seperti itu. Oke, terima kasih Pak Aris Habibullah. Terima kasih. Bu. Kemudian saya ingin mendengar Pak Aris, monggo membaca surat. Suaranya kurang bagus, Bu. Sebentar saya tutup dulu ya. Saya akan membacakan surat Al-Ma'un. Ini ada 7 ayat. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din. فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون صدق الله العظيم. Oke, monggo untuk bacaannya Pak, 3 ayat aja. Ya, terima kasih Bu. Ya, Yang pertama, ayat pertama aro'aita, itu ada bacaan lain, yakni ya sukun jatuh setelah fathah, itu bacaan lain. Kemudian alladzi adalah bacaan idgham syamsiyah karena ada al jatuh setelah huruf dzal. Kemudian yukadzibu bid-dini, ini adalah mad arid li sukun karena ada mad tabi'i jatuh setelah huruf nun di akhir kalimat atau di huruf hidup di akhir kalimat, kemudian dibaca waqaf, namanya mad arid li sukun. Fadzalikal ladzi, itu mad tabi'i karena ada fathah jatuh setelah atau alif jatuh sebelum fathah. Alladzi sama mad atau bacaan idgham syamsiyah. Yad'ul yatim, ini ada bacaan juga mad arid li sukun. Wala yakhudhu ala tu'amil miskin, ini sama ala juga mad tabi'i, tu'am mad tabi'i. Kemudian fawailul lil musallin, ini adalah bacaan len, bukan len, ada bacaan len, ya sukun bertemu jatuh setelah fathah tadi. Kemudian alladzina hum yuraun, alladzina hum yuraun, ini mem mati ketemunya, ini adalah idhar syafawi, mem mati ketemunya. Kemudian yurauna adalah bacaan mad wajib mutasil karena ada bacaan mad tabi'i jatuh setelah atau setelahnya ada hamzah dalam satu kalimat. Kemudian yurauna, ini itu juga mad arid li sukun. Wa yamna'un, mem sukun bertemu nun, ini adalah bacaan idhar syafawi. Dan ma'una yang terakhir atau al ma'un itu al qamariyah, al ketemu atau bacaan idhar qamariyah atau al qamariyah. Yang terakhir una atau itu juga bacaan mad arid li sukun, seperti itu Bu. Oke, terima kasih Pak Aris Habibullah. Baik, saya berlanjut kepada Bapak Muhammad Nur Salam. Assalamualaikum Bapak Muhammad Nur Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Pak Salam ini ngajar di mana? Ngajar di SDN 02 Sumur Jomblang Bogo, Bojong Bu. Oh, belakang kampus ya. Nggih. Sudah lama di situ? Mulai bulan Januari kemarin Bu. Oh, baru bulan Januari, masih kinyis-kinyis ya di sana, belum mengenal pojok-pojoknya ya, berarti ya. Nggih. Oke. Ya, langsung saja. Untuk Bapak Muhammad Nur Salam, ini saya minta dijelaskan dalam RPP yang panjenengan buat
yang mana sekarang kan banyak ya yang memanfaatkan teknologi itu kan, karena ada TPACK itu tadi. Mhm. Nah, menurut Panji